buku Alkitab tidak mempunyai kesaktian. Sehingga saya khawatir entah dari pihak Kristen atau Islam menganggap bahwa Alkitab itu sakral dan mempunyai kesaktian, sehingga siapa yang memperlakukan dengan tidak baik seperti Augustan itu akan sakit. Ya, Augustan ini memang kan mempunyai benih penyakit, ya. Lalu setelah posting video yang viral itu yang mengentuti Alkitab, lalu setelah dibahas banyak orang, bisa jadi dia stres, ya, tertekan, lalu kemudian dia menjadi sakit, begitu. Saya khawatir saja youtuber Kristen yang dikritik Pak Deki ini melakukan dua kesalahan fatal, kesalahan secara ilmiah, dan ini memalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini ada sebuah cuplikan video dari seorang pendeta MYM, ya, yang mana beliau menyebutkan bahwa orang-orang Kristen atau youtuber Kristen yang menanggapi tentang polemik yang dilakukan oleh seorang Koh Augustan dengan perlakuannya terhadap Alkitab mereka itu dianggap konyol dan dianggap kesalahan atau kebodohan youtuber Kristen. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video dari seorang pendeta MYM ini. Silakan. Beberapa saat yang lalu saya melihat postingan dari Dr. Deki yang mengkritisi youtuber Kristen, ya, yang mengait-ngaitkan sakitnya Augustan itu sebagai karma yang dia dapat setelah mengentuti Alkitab, ya, atau menaruh Alkitab di pantatnya. Dan saya kira Dr. Deki benar di sini, ya, karena konsep karma itu tidak ada dalam iman Kristen. Nah, kalau ada yang ngaku youtuber Kristen atau apologet Kristen menggunakan istilah karma, itu sesuatu yang salah, ya, karena tidak ada dalam doktrin Kristen itu karma itu, ya. Nah, saya memang dalam postingan saya tentang Augustan, saya kira ada 2 postingan video, ya, atau ada 3, ya. Saya tidak membahas tentang karma karena itu tidak menjadi fokus saya, ya. Yang saya tekankan dalam 2 video saya yang awal, ya, ada 3, ya. Dalam 2 video yang awal yang saya tekankan adalah yang pertama, masalah Alkitab itu tidak mempunyai kesaktian, ya, buku Alkitab tidak mempunyai kesaktian, sehingga saya khawatir entah dari pihak Kristen atau Islam menganggap bahwa Alkitab itu sakral dan mempunyai kesaktian, sehingga siapa yang memperlakukan dengan tidak baik seperti Augustan itu akan sakit, begitu, ya. Nah, itu yang saya coba luruskan, karena Alkitab itu adalah buku yang di dalamnya tertulis firman Allah yang suci, ya. Tetapi Alkitab sebagai buku itu tidak mempunyai kekuatan magis, ya, kekuatan kesaktian, begitu, ya, untuk membuat orang sakit, ya, bagi mereka yang memperlakukannya dengan buruk, begitu, ya. Nah, bagi saya itu adalah klinik, ya, kalau tidak mau dikatakan klinik, ya, itu adalah tahyul atau mitos, ya, saudara. Iman Kristen tidak percaya hal-hal semacam itu, ya, itu klinik. Ya, benar sekali sahabat Rizal. Apa yang disampaikan oleh seorang pendeta MYM ini, ya, tentang perihal yang dialami oleh seorang Koh Augustan ini, banyak sekali youtuber Kristen yang mengaitkannya dengan karma. Dan juga seperti ikhwan fillah, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta MYM ini, saya kira iya sependapat. Saya berpendapat sama dengan apa yang disampaikan pendeta MYM, karena setiap barang itu tidak mempunyai kekuatan magic, ya, itu hanya karena Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita selaku umat muslim. Dalam kesempatan ini, seorang pendeta MYM menegaskan bahwa sakitnya Koh Augustan itu jangan dikaitkan dengan kelakuannya terhadap Alkitab. Mungkin seperti itu. Nah, sahabat ikhwan fillah, dia juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh youtuber Kristen itu tidak sama dengan apa yang diajarkan atau didoktrinkan oleh Alkitab atau Kristen itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan kembali, ya. Apa yang disampaikan oleh seorang pendeta MYM ini, saya kira sedikit benar dan ada kesamaan dengan keyakinan kita. Silakan simak. Lalu penekanan saya yang kedua itu adalah perihal bahwa pembalasan Tuhan itu tidak tergantung kepada manusia. Artinya kalau kamu lakukan kesalahan A, Tuhan akan langsung balas. Kamu lakukan kesalahan B, Tuhan akan langsung balas. Lakukan kesalahan C, Tuhan akan langsung balas. Kalau Allah seperti itu atau Tuhan seperti itu, maka dia adalah Tuhan yang tunduk di bawah keharusan-keharusan, bergantung kepada sikap manusia. Kalau manusia bersikap A, Tuhan akan langsung bersikap B. Manusia bersikap C, Tuhan bersikap D.
Nah, Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang tidak bebas, Tuhan yang tidak independen. Saya mengajarkan dalam 2 video yang awal itu adalah bahwa Tuhan itu independen, tidak bergantung kepada tindakan manusia. Jadi pembalasan Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan. Agustan memang menghina Tuhan dengan mengetuti Alkitab, ya. Dia menghina Tuhan, menghina firman Tuhan, ya. Tetapi pembalasan Tuhan, apakah dia langsung dapat sehingga dia sakit, ataukah belum ada pembalasan Tuhan? Itu kita tidak tahu pasti. Ya, itu berubah kemungkinan, saudara. Bisa jadi sakitnya Agustan itu langsung dapat pembalasan Tuhan, atau sakitnya Agustan itu belum dapat pembalasan Tuhan. Kemungkinan lain kan ada, saya katakan, yaitu memang Agustan ini memang kan mempunyai benih penyakit, ya. Lalu setelah posting video yang viral itu, yang mengentuti Alkitab, lalu setelah dibahas banyak orang, bisa jadi dia stres, ya, tertekan, lalu kemudian dia menjadi sakit, begitu, saudara. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi masalah pembalasan Tuhan itu tidak bisa kita langsung kaitkan karena Agustan penghujat Alkitab, maka dia sakit langsung dapat pembalasan Tuhan. Tuhan tidak bertindak mekanik seperti itu. Nah, baiklah sahabat yang jelas, sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh seorang pendeta MM ini. Pertama menyebutkan bahwa Alkitab itu ya tidak mempunyai kekuatan magis, dan jangan dikait-kaitkan adanya sakit dari seorang Ko Agustan itu karena mengentuti Alkitab. Dan di akhir kita akan melihat apakah benar seorang Ko Agustan ini mengentuti Alkitab. Dan kembali sahabat Yuhantilah, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta MM ini saya kira ada benarnya juga. Karena apa? Karena keyakinan kita pun demikian. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu tidak melakukan sesuatu pekerjaannya karena terpaksa, atau ya kalau kita dibahasakan karena Allah itu irodah, maka Allah itu berkehendak apapun semaunya. Jadi tidak ada kaitannya dengan makhluk, ya. Karena makhluk melakukan ini, maka Allah melakukan ini. Karena makhluk melakukan A, Allah melakukan B. Tetapi dalam hukum Islam, hukum kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada namanya sunnatullah. Dan juga ada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang harus diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu pekerjaannya atau menciptakan sesuatu itu murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni irodahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena melihat makhluknya, karena makhluknya melakukan ini jadi Allah. Tetapi dalam hukum Islam itu ada yang namanya balasan. Nah, balasan amal, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, sahabat Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta MM ini, dia menyebutkan jangan kait-kaitkan adanya sakit dari seorang Ko Agustan ini karena mengentuti Alkitab. Karena Tuhan itu independen, Tuhan itu tidak berbuat sesuatu karena makhluknya melakukan sesuatu. Ini sudah jelas sekali, ya. Nah, kita lanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh seorang pendeta MM ini, menyebutkan bahwa salah atau kesalahan orang-orang Kristen atau YouTuber Kristen yang menyebutkan bahwa karma seorang Ko Agustan karena durhaka terhadap Alkitab. Saya tidak berfokus untuk membahas tentang karma, tapi ketika saya mendengar video Dr. Deki tadi, saya pikir saya juga harus membahas, ya, tentang karma ini. Karena cilaka besar kalau ada orang Kristen, apalagi menganggap diri apologet Kristen, tapi di dalam pikirannya ini ada konsep tentang karma. Itu ada video-video yang mengatakan Agustan kentuti Alkitab langsung dapat karma, ya. Agustan menghujat Alkitab langsung dapat karma. Nah, apa orang Kristen percaya karma? Tidak, karena di dalam doktrin Kristen kita tidak mengajarkan karma. Alkitab tidak mengajarkan karma. Itu karma itu ditempatkan dalam konsep reinkarnasi yang semacam itu, sehingga istilah karma itu tidak bisa ditempatkan dalam konsep ajaran Kristen. Ya, bukan dalam konsep, dalam konteks ajaran Kristen atau doktrin Kristen. Ya, maka saya setuju dengan Dr. Deki yang mengkritisi itu, ya, saudara. Ini kesalahan yang sangat fatal, ya, mengait-ngaitkan sakitnya Agustan itu dengan karma, karena kita tidak mempercayai karma. Ya, nah, cilakanya lagi, saya tambahkan sedikit, saudara, bahwa orang-orang entah Kristen atau Islam atau yang lain pada umumnya memahami istilah karma itu dengan sangat dangkal sekali, ya. Jadi bagi mereka karma itu adalah sekedar pembalasan, gitu, ya. Jadi kamu buat jahat akan dapat pembalasan ini. Tapi saya khawatir saja YouTuber Kristen yang dikritik Pak Deki ini melakukan 2 kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang pertama, mereka menggunakan istilah karma yang tidak mendapat tempat dalam worldview Kristen, tidak didukung oleh ajaran Alkitab Kristen, tidak ada dalam doktrin Kristen. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua adalah mereka menggunakan istilah karma itu dan pengertian yang dangkal, yang tidak sesuai dengan konsep karma dan reinkarnasi yang sesungguhnya. Ya, itu 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan secara doktrinal, dan ini serius bagi kekristenan. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan akademik. Kesalahan akademik, kesalahan secara ilmiah, dan ini memalukan.
Ya, yang pertama kesalahan apa? Doktrinal. Dan ini serius bagi iman Kristen. Kesalahan kedua adalah kesalahan ilmiah atau akademik. Dan ini memalukan. Belajar dululah, baru bicara. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, sahabat Surya Wantilah, apa yang disampaikan terakhir oleh seorang pendeta MYM ini juga sama dengan yang diyakini oleh kita, yakni orang Muslim, tentang karma di dalam agama Islam dan karma di dalam agama Kristen. Tidak ada doktrin karma dalam agama Islam dan juga agama Kristen. Yang mereka yakini, yang mereka pahami tentang karma itu tidak salah besar ya. Tidak sedikit mungkin orang-orang Muslim juga mengetahui atau memahami karma itu dengan sebuah balasan. Padahal kalau kita melihat sebuah karma, karma itu adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bisa bagaimana yang bisa menentukan tentang keadaan seseorang atau pelakunya itu di masa yang akan datang. Ini sudah jelas, pasti karma ini akan membuat seseorang hidup kembali. Ini adalah ajaran Buddha dan ajaran Hindu yang dikatakan sebuah reinkarnasi. Apabila kita hidup baik di alam ini sekarang, di dunia sekarang, maka di alam atau kehidupan yang akan datang, kita akan menjadi orang yang lebih baik atau orang yang lebih tinggi, orang yang lebih mulia. Itulah karma. Apabila sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan, keburukan di alam ini, di dunia ini sekarang, maka di kehidupan yang akan datang, dia akan lebih buruk juga. Itulah karma. Nah, seorang pendeta MYM ini menyebutkan bahwa YouTuber Kristen ini kesalahan fatal sekali karena tidak memahami apa itu karma dan membawa-bawa karma dalam dunia Kristen. Padahal dunia Kristen tidak mengajarkan karma. Begitupun agama Islam. Agama Islam tidak mengajarkan karma karena agama Islam tidak juga mendoktrin atau mengajarkan adanya reinkarnasi. Karena kita bukan hidup kembali. Nah, sahabat Wantilah, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta MYM ini ya tentang karma dan menyoroti orang-orang Kristen atau YouTuber Kristen yang dicapnya sebagai kesalahan, kebodohan orang-orang Kristen ini seenaknya. Jangan sebutkan bahwa Ko Agustan ini sakit karena karma. Ini sudah jelas sekali. Kalau disebutkan karma, berarti Ko Agustan harus wafat terlebih dahulu, meninggal terlebih dahulu, lalu dihidupkan lagi di dunia yang akan datang. Itulah adalah sebuah karma. Jadi karma itu bukan balasan. Nah, sahabat Wantilah, inilah keyakinan kita yang sering kita lupakan ya, karena melakukan suatu karmanya inilah bukan karma itu bukan balasan. Ini penting sekali ya, karena ini mencakup akidah kita juga. Akidah kita tidak mengajarkan adanya reinkarnasi. Adapun nanti kita dibangkitkan di alam mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta pertanggungjawaban setiap amaliah kita sekarang di dunia ini. Baiklah sahabat Wantilah, selanjutnya kita akan menyimak sebuah video ya, yang mana ini ada klarifikasi dari seorang Ko Agustan yang didampingi oleh seorang Kohani ya. Apakah benar seorang Ko Agustan ini mengentuti atau mematati Alkitab mereka? Kita simak terlebih dahulu ya, silakan. Kemarin itu sebetulnya nggak boleh berjalan terlalu posting aja. Udah memang terasa mau ngomong ke banking, pas terus seneng kan dapat order banyak kan. Jadi asal kan udah sempat pakai lagi satu, kemudian ya itu lah. Udah dinasihatin istrinya nggak mau dengar. Dokter juga bilang ini nggak boleh ini, harus berbiaya ringan. Ya, dan itu lihat aja. Oh itu lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible terus kalau tutin itu kapan tuh? Itu waktu tanggal lagi baru video terakhir itu yang waduh luar biasa itu bikin dari tinggi lagi gitu. Kok bikin itu karena marah sama Pak? Iya, saya lihat itu mah terlalu mah itu mah. Itu Bible nggak ada? Aneh itu mah udah lama kepake itu ya. Ini dari sini Pak. Iya. Itu lama nggak pakai. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kalau masuk Islam. Ya sebenarnya bagaimanapun kok di Islam itu kita diajarkan untuk menyeru kepada orang lain dengan hikmah, dengan baik, dan berantakan mereka dengan cara yang baik. Ya itu sebetulnya itu saya udah terlalu emosi itu. Ya. Nah, manusia ini keterlaluan banget. Manusia kan mau tidur itu malam itu. Kasih tujuh ini kok tidur ini gimana ini kok katanya. Ya. Jadi kita masih ambil hikmah. Udah nggak kontrol juga itu saya juga saya akui. Ya jadi ini banyak laporan ada laporan polisi ada ini itu. Ini khilafan ya. Saya sendiri mengakui bahwa itu salah. Islam sangat melarang kita untuk menghina agama lain, membalas hinaan dengan hinaan. Itu nggak boleh. Dalam kita diajarkan untuk tidak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Orang yang menyembah batu pun kita nggak boleh hina batunya. Kalau kita menyerukan kebaikan dengan hikmah dan membalas mereka
hinaan mereka atau perdebatan dengan cara yang baik benar. Jadi Pak Agus sekarang juga posisi sakit, kita tunggu karena kita dengar sudah mau dijemput oleh Polda. Silahkan, barang siapa berbuat pasti bertanggung jawab. Kalau lagi, walaupun bagaimanapun kita manusia bisa salah dan khilaf, bisa salah khilaf. Ya, silakan. Kami menurut kami gentleman dan kami proporsional. Tapi juga tuh yang menghina agama Islam diproses juga. Ya, kemarin saya dengar Yosef Pausan katanya mau melaporkan. Ya kapan Yosef Pausan pulang? Laporkan ke Agus. Kita nggak begitu. Yosef Pausan pulang, Sabuni Ibrahim pulang, laporkan ke Agus. Ditunggu. Jangan cuma ngomong aja kan, penjarakan Agus kan, tapi dia nggak pulang Yosef Pausannya. Sabuni Ibrahim mau penjarakan Agus kan, tapi Sabuni Ibrahim nggak berani pulang dari Amerika. Gimana sih? Ya, mudah-mudahan kita dapat hikmahnya. Dan buat teman-teman, mari kita berdakwah dengan hikmah dan dengan cara yang baik. Yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan juga waktu cepat sembuh. Ada saya anak yang jagain, kita juga tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Pak juga semakin sehat, semakin baik dan semakin puncak lagi kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, itulah sebuah cuplikan video seorang Kohani ya yang mendatangi seorang Koh Agusan yang kita lihat ya sedang terbaring sakit ya. Ini klarifikasi dari seorang Kohani sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Koh Agusan ini ternyata itu terpancing emosi. Terpancing emosi karena ada YouTuber Kristen yang memanas-manasi seorang Koh Agusan ini, dan hingga akhirnya ya Koh Agusan ini ya melakukan sesuatu yang ya bisa disebut tidak terpuji, yakni mempantati atau mengikuti Alkitab mereka. Tetapi kita bisa melihat ya apa yang disampaikan oleh seorang Koh Agusan dan Kohani ini, ternyata yang dia bawa itu bukan Alkitab, hanya sampulnya, hanya covernya saja. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, ini sudah jelas sekali ya, karena adanya suatu ada suatu emosi yang tinggi dari seorang Koh Agusan. Jadi dia melakukan hal tindakan itu. Dan juga seperti Ikhwan Fillah, dia menyebutkan seorang Koh Agusan ini ternyata awalnya juga sudah dilarang oleh dokter untuk kerja berat ya, karena benar sekali dia mempunyai penyakit. Karena kalau kecapean, ya seperti ini jadinya. Ini sudah jangan dikaitkan kembali dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang YouTuber atau YouTuber Kristen yang menyebutkan bahwa Kohani itu kena azab atau kena karma karena mempantati atau mengikuti Alkitab. Ini adalah klarifikasi yang penting ya. Ternyata Koh Agusan ini bukan mengentuti Alkitab, hanya covernya saja. Mungkin ya tindakan itu juga tidak terpuji sebenarnya. Dan juga seperti Ikhwan Fillah, kita dengar barusan apa yang disampaikan oleh Kohani, ternyata Koh Agusan sudah dilaporkan dan akan dijemput oleh Polda. Ini juga dilakukan oleh seorang Fauzan dan juga Saiful Ibrahim. Aneh, dua orang ini ya. Dua orang ini hanya berani dari jauh saja. Mereka buktinya seorang DPO tidak berani kembali pulang. Hanya berani di dunia maya saja. Ingin memasukkan Koh Agusan ke dalam sel, ke dalam penjara. Tetapi mereka sendiri tidak berani pulang karena takut dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, itulah sebuah cuplikan video dari seorang pendeta MEM dan ada klarifikasi dari Koh Agusan dan Kohani tentang kebenaran fakta yang sebenarnya. Akhirnya kita doakan saja semoga Koh Agusan diberi kesehatan, diberikan ketabahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiparat akan kesalahan dan menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti perjuangan kita ya, perjuangan orang-orang muslim. Dari manapun, dari siapapun pasti akan ada suatu ujian, suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir kata sahabat Ikhwan Fillah, kita kembali tekankan bahwa adanya sakit seorang Koh Agusan ini menurut klarifikasi dari seorang Koh Agusan, ternyata dia memang benar mempunyai penyakit karena sudah diperingatkan oleh dokter. Akhirnya, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.